Oke, kali ini kita akan coba mengurai sebuah isu yang, cukup rumit dan sejujurnya sering banget disalahpahami. Nasib para guru honorer. Ini bukan cuma soal gaji ya, jauh lebih dalam dari itu. Ini adalah sebuah kisah tentang niat yang tulus yang kemudian berhadapan langsung dengan kerasnya realita dan berjalannya waktu. Yuk kita mulai bedah sama-sama. Nah, ini dia pertanyaannya. Pertanyaan yang paling sering kita dengar kan? Loh, kan dari awal udah tahu gajinya segitu, kenapa masih nekat? Seolah-olah ini semua salah mereka. Tapi coba kita pikir lagi. Apa iya jawabannya sesimpel itu? Tahan dulu pertanyaan ini, karena jawabannya jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Untuk bisa paham, kita harus mundur dulu, kembali ke titik nol. Kita perlu menelusuri apa sih yang sebetulnya mendorong seseorang untuk memilih jalan ini. Jalan yang mereka sendiri tahu nggak akan mudah. Kalimat ini rasanya merangkum semuanya ya. Di awal itu ada kerelaan, ada niat yang tulus banget buat mengabdi. Panggilan jiwa lah istilahnya. Dan tentu saja ada sebuah harapan. Harapan bahwa suatu saat nanti semua pengorbanan ini akan dilihat, akan diakui. Jadi poinnya tuh ini bukan soal satu alasan tunggal. Ini tuh campuran dari banyak hal. Ada yang memang idealis murni, panggilan jiwa buat ngajar. Ada harapan yang sangat besar untuk bisa diangkat jadi ASN. Ada juga yang pragmatis. Oke, cari pengalaman sambil ngabdi. Dan ya, kita harus jujur, kadang ini jadi pilihan karena pilihan pekerjaan lain belum ada. Semuanya campur aduk. Oke, tadi kita sudah lihat dari sisi para gurunya. Sekarang, yuk kita coba putar perspektifnya. Biar adil, kita juga harus mengerti kenapa sih sistem guru honorer ini ada dan kenapa kok sepertinya terus dibutuhkan. Nah, dari kacamata sistem, guru honorer ini pada dasarnya adalah sebuah solusi. Solusi yang sangat pragmatis untuk masalah yang sangat nyata. Kita kekurangan guru. Jadi, sistem ini dirancang untuk jadi jawaban yang cepat, hemat biaya, dan fleksibel. Terutama untuk mengisi kekosongan di daerah-daerah. Kurang lebih, inilah kebutuhan dari sistem. Logikanya sederhana. Ada kelas kosong, murid butuh guru sekarang juga, nggak bisa nunggu proses rekrutmen yang panjang dan birokratis. Jadi, sistem honorer ini menjadi jalan keluar tercepat. Efisiensi, itulah kata kuncinya. Disinilah semuanya jadi rumit. Kita sudah punya niat tulus di satu sisi dan kebutuhan sistem yang praktis di sisi lain. Sekarang kita masukkan satu elemen yang paling kuat yang bisa mengubah semua perhitungan, waktu. Tolong perhatikan kalimat ini baik-baik. Ini adalah inti dari semua pembahasan kita. Masalahnya bukan karena para guru ini tiba-tiba jadi serakah atau menuntut macam-macam. Bukan. Masalahnya adalah hidup mereka terus berjalan, kebutuhan terus bertambah, sementara status mereka stuck di situ-situ aja. Coba lihat perjalanan emosional ini. Di awal, penuh dengan keikhlasan. Masuk tahun kelima, wajar kan kalau rasa lelah mulai muncul? Dan setelah 1 dekade atau lebih, tuntutan itu akhirnya keluar. Tapi lihat alasannya. Bukan karena rakus, tapi karena daya tahan mereka sudah habis setelah bertahan terlalu lama. Di sini benturannya kelihatan jelas banget. Niat awal panggilan jiwa dihadapkan pada realita beban kerja yang sama beratnya dengan guru tetap. Harapan jadi PNS terbentur sama status sementara yang nggak pernah hilang. Dan kerelaan mengabdi, ya harus berhadapan langsung dengan harga-harga yang makin naik dan kebutuhan keluarga. Dan inilah dia suara dari realita itu sendiri. Faktor-faktor yang nggak bisa dinegosiasikan. Waktu berjalan, orang berkeluarga, punya anak, harus mikirin masa depan. Perspektifnya bergeser. Dari yang tadinya murni pengabdian, sekarang menjadi perjuangan untuk bertahan hidup. Jadi, setelah melihat semua kepingan puzzle ini, niat awal mereka, kebutuhan sistem, dan dampak waktu, kita sekarang sampai pada sebuah pertanyaan yang baru. Pertanyaan yang lebih dalam yang menggeser fokus kita dari menyalahkan individu ke mempertanyakan strukturnya. Coba kita dengarkan baik-baik. Kalau kita tanya ke para guru, inti perjuangan mereka sebenarnya apa sih? Ini bukan soal nominal. Ini soal satu kata yang sangat krusial. Kepastian. Kepastian status, kepastian masa depan, setelah bertahun-tahun mengabdi. Di sisi lain, sistem akan menjawab dengan logika awalnya. Loh, tunggu dulu, kan desainnya memang untuk sementara. Sebagai solusi jangka pendek, sebagai penambal. Itulah argumen fundamental dari sistem yang ada. Tapi, nah ini dia masalahnya. Realita di lapangan berkata lain. Solusi yang di atas kertas disebut sementara ini, dalam praktiknya sering kali menjadi permanen. Disinilah letak jurang menganga antara desain sistem dan kenyataan yang terjadi. Nah,
Kita kembali ke pertanyaan di awal tadi, tapi dengan pemahaman yang baru. Setelah melihat semua ini, apakah kita masih mau menyalahkan niat tulus seseorang di awal perjalanannya? Atau jangan-jangan kita harus mulai bertanya, apakah ada yang keliru dengan sistem yang membiarkan nasib seseorang terkatung-katung tanpa kejelasan selama bertahun-tahun? Kita tutup dengan refleksi ini. Nggak ada yang salah dengan niat untuk mengabdi. Itu adalah hal yang mulia. Tapi, membiarkan nasib seseorang tergantung dalam ketidakpastian selama bertahun-tahun juga bukanlah sebuah solusi yang adil. Inilah dilema yang mungkin perlu kita pikirkan bersama.